Hola, oh ya, halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang half adder dan full adder. Nah, half adder dan full adder ini adalah bagian dari operasi pada ALU. ALU? Iya, ALU. Bukan ALU kayak gitu, Bambang. Tapi ALU tuh kayak gini. ALU adalah salah satu komponen ALU adalah salah satu ALU adalah salah satu komponen dalam sistem komputer yang dimana berfungsi untuk melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Nah, pasti yang nonton ini gak asing lagi tentang ALU. Oke, nah di operasi pada ALU itu ada 3 bagian. Yang saya tahu itu yaitu yang pertama ada half adder, yang kedua ada full adder, dan yang terakhir ada ripple carry adder. Tapi yang saya akan bahas kali ini hanya half adder dan full adder. Nah, yang ini kita buang aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju ke fase penjelasan. Oke, yang pertama kita akan menuju ke half adder. Half adder adalah penjumlahan dua buah biner yang masing-masingnya terdiri dari 1 bit. Kemudian half adder juga memiliki struktur umumnya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih bentuk umumnya tuh kayak gini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada A itu adalah input A dan B adalah input B. Kemudian kita ke sebelah juga ada sum yang artinya jumlah, dan ada carry yang artinya sisipan. Sisipan itu ya sisa dari penjumlahan. Misal deh ada 1 tambah 1 sama dengan 10. Hah? Kok bisa? Bukannya 2 ya? Ini beda, Pak. Di half adder ini cuma ada 2 buah bilangan, yaitu 0 dan 1. Jadi kalau 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. Nah, kenapa? Ya karena gini deh, kan 1 ditambah 1 di half adder kan cuman ada 2 bilangan, 0 dan 1. Nah, 2 ini kan lebih dari 1 dan bilangannya pun genap. Jadi kita tulis 0 di sini. Ya, asalkan genap, pokoknya 0. Oke. Dan di sini kita simpan 1. Kenapa? Ya karena 2 ini adalah bilangan genap kelipatan pertama. Jadi kita tulis 1. Beda lagi kalau dia 4 kan kelipatan kedua. Jadi kita tulis 2 kalau 4. Sekarang cuman 2, ya kita tulis 1. Dan kita turunkan menjadi 1, 0. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kan beda lagi kan? Kenapa? Ya kayak gini. 1 itu dijumlahin. Kan jadinya 3 ya. Ya 3 kan? Nah, karena ini lebih dari 1 dan bilangannya ganjil, jadi kita tulis 1. Kemudian di sini kita simpan 1. Kenapa? Ya ini kan 3 bilangan ganjil.
kelipatannya 1 yang lebih dari 1, lipatan 1 yang lebih dari 1 ya, makanya kita tulis 1. Nah kalau 5 itu kan lipatan 2, kalau ada 5 nah kita tulis 2, tapi di sini cuman ada 3, jadi kita tulis 1 aja, kita turunin jadi 11 dan 11 sih 1 1. Nah seperti itu. Bisa ya? Enggak banget sih. Oh ya udah sih, anjay. Oke, kita masuk ke contohnya. Oke, di contohnya ini enggak jauh beda kok sama yang tadi. Oke, kita udah ada strukturnya. Nah, di sini kita lihat ada A, B, sum, carry. Dan di sini juga saya udah siapkan tabel kebenarannya. Nah, dengan struktur ini kita akan bisa mencari jawaban sum dan carry yang kosong ini ya. Ini yang kosong nih. Jadi di sini yang pertama ada A0 dan B0. Nah, di sini kita bisa lihat kan A0 dan B0. Jadi yang kita inputkan tuh nggak ada. Karena 0 tambah 0 kan sama dengan 0. Jadi sum dan carry-nya itu 0. Jadi ya nggak ada gitu. Nggak ada ya, nggak ada input. Outputnya pun nggak ada, pasti gitu. Lanjut A0 dan B1, berarti yang kita inputkan itu B. Oke, kita hidupin ya. Oke, kita bisa lihat yang nyala itu sum ya, karena 0 tambah 1 itu sama dengan 1 dan tidak ada carry. Nah, makanya yang nyala itu cuman sum. Nah, begitu juga dengan A1 dan B0. Sama saja seperti tadi, yang menyala hanya sum. Ya, karena 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dan tidak ada carry-nya. Oke, lanjut ada A1 dan B1. Berarti keduanya kita inputkan ya. Oke, kita bisa lihat yang menyala itu carry, karena 1 tambah 1 sama dengan 1 kosong. Nah, yang tadi saya udah jelasin ini ya, kenapa ya cuman carry. Nah, jadi 0 ini adalah sumnya, sedangkan 1 yang di sebelahnya itu adalah carry. Kenapa? Ya emang kayak gitu loh. Nah, makanya yang menyala hanya carry. Ya karena tadi sumnya kan 0, carry-nya 1. Oke, itu dari half adder ya. Nah, sekarang kita menuju ke full adder. Oke, kita udah ada di full adder ya. Nah, full adder itu sama sih seperti half adder yang menjumlahkan dua buah bilangan biner. Cuman kalau di full adder ini bitnya lebih dari 1. Jadi full adder itu kita menggunakan carry in dan carry out. Contoh nih, misalnya di sini ada 1 dan kita jumlahin. Nah, ini ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kita tulis 0 dan simpan 1. Terus di sini kita hitung, kan ada 3 nih. Nah, 3. Jadi kita tulis 1 dan simpan 1. Nah, yang 1 yang di atas ini yang dinamakan carry in, karena dia masih dalam barisan.
dan yang satu yang keluar ini yang dinamakan carry out. Nah, di full ladder kita juga menggunakan 3 input dan 2 output. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 input ya. Yang pertama ada input A, B, C-in. Nah, C-in ini adalah carry in, sama kayak yang saya jelasin tadi ya. Dan outputnya ada 2, yaitu sum dan cout. Cout ini adalah carry outnya. Nah, di sini seperti tadi ya, saya juga siapkan tabel kebenarannya. Nah, dengan struktur ini kita akan bisa mengisi kolom sum dan cout ini. Oke, langsung saja. Di sini ada A0, B0, dan C-nya 0. Nah, di sini nggak ada yang diinputkan ya. Jadi sum dan carry-nya tetap aja 0, dan yang artinya itu gak nyala ya, karena 0 tambah 0 tambah 0 ya sama dengan 0. Jadi otomatis jika inputnya nggak ada, outputnya juga nggak ada. Oke, lanjut. Ada A0, B0, dan C-nya 1. Nah, jadi kita bisa lihat ya, yang nyala itu sumnya ya, karena 0 tambah 0 tambah 1 itu 1 dan nggak ada carry. Jadi otomatis yang nyala itu sum. Oke, lanjut. Kita ada A0, B1, dan C-nya 0. Ya, sama kayak tadi ya. Yang nyala itu sum ya, karena tadi hasilnya cuma 1 dan nggak ada carry. Oke, next. Ada A1, B0, dan C-nya 0. Oke, tetap aja sum yang nyala ya, karena hasilnya tetap 1. Oke, selanjutnya kita ada A0, B1, dan C-nya 1. Oke, kita lihat ada perubahan ya. Di sini yang nyala itu cout-nya atau carry out. Ya, karena coba deh kita jumlahin. Ada 0 tambah 1 tambah 1. Dan itu yang artinya kan 2. Jadi kita tulis 1 dan 0. Pasti udah ngerti kan kenapa kita jawab 1 dan 0. Jadi otomatis di sini kan ada carry 1. Jadi hanya carry yang menyala karena di sini 1 dan 0. Oke. Udah paham kan ya? Nah, oke, next kita ada A1, B-nya 0, dan C-nya 1. Oke, sama aja ya kayak tadi. Jadi yang nyala itu cout ya, karena tetap aja hasilnya 1 dan 0. Selanjutnya, wah banyak ya, nggak ding, lagi dikit. Selanjutnya ada A1 dan B1. Oke, nggak ada perubahan, jadi cout-nya yang menyala ya, karena hasilnya itu 1 dan 0. Di 1 0 itu yang nyala pasti carry. Oke, dan yang terakhir nih, A1, B1, dan C-nya 1. Ya, kita bisa lihat ini ketiganya kita inputkan ya. Nah, terang deh. Ya, di sini yang nyala kedua-duanya ya. Ya, simple sih caranya ya, karena
seperti kita lihat perubahannya itu yang menyala 2. Nah jadi gini deh, gini biar nggak agak ribet. Nah tadi kan udah ada penjelasan kayak 1 tambah 1 tambah 1. Nah itu kan sama dengan 3. Nah 3 itu bilangan ganjil, jadi kita tulis 1 dan simpan 1. Nah karena itu kelipatan 1, bukan kelipatan ganjil, nah lebih dari 1 ya gitu, jadi kita tulis 1. Nah jadinya kan 1 1 itu berarti artinya sumnya 1 dan CO nya 1, jadi yang nyala 2. Oke, tadi itu yang terakhir ya. Jadi kesimpulan dari video ini itu adalah half adder merupakan penjumlahan 2 buah biner yang masing-masingnya terdiri dari 1 bit, sedangkan full adder itu sama seperti half adder, cuman bitnya yang lebih dari 1. Oke, cukup sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian saya, dan mungkin ada hal-hal yang negatif, saya mohon maaf. Oke, saya pamit. See you next time. Dadah.